Dah. Udah. Selanjutnya ada proses pembelahan. Enggak. Yang pertama ada interfase. Pada interfase terjadi proses kesiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Yang kedua ada profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian sentrosom akan bergerak untuk indi sel yang letaknya berlawanan. Saat yang bersamaan mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Dan ketiga ada metafase. Pada saat pembelahan sel ini nukleus dan membrana sel tidak terlihat. Masing-masing bilater pada sentromor dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang epidel. Kemudian pasangan kromatik bergerak di bagian tengah sel dan membentuk paket metafase. Ada adaptase. Tahap adaptase ditandai dengan pemisahan kromatik dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Terus ada selanjutnya ada telofase. Pada tahap ini kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membrana sel juga mulai terbentuk di antara dua kromosom yang terpisah. Selanjutnya ada meiosis. Meiosis atau pembelahan reduksi adalah pembelahan yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis sangat penting bagi organisme yang berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti dua kali, sehingga satu sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel haploid. Tahapan pembelahan sel pertama disebut meiosis 1 dan tahapan dari pembelahan sel kedua disebut meiosis 2. Setiap tahap dalam pembelahan sel meiosis tersebut memiliki ciri-ciri tertentu. Untuk menambah pengalaman Anda mengenal tahap-tahap pembelahan meiosis, maka uraian sebagai berikut. Selanjutnya di sini ada pembagian seperti meiosis gitu. Yang A itu sel mempersiapkan diri untuk membelah secara meiosis saat menjalani fase G1, fase S, dan fase G2. Dari interfase, selama interfase sel tumbuh ke ukuran dewasa dan menyalin DNA-nya. Dengan demikian, sel sudah memiliki satu set duplikat kromosom saat mulai mengalami mitosis. Yang B ada meiosis 1. Pembelahan meiosis 1 terdiri atas 4 tahap, yaitu profase 1, metafase 1, anafase L, dan telofase 1. Yang C ada meiosis 2. Pada meiosis 2 terjadi pembagian kromatik tunggal dari setiap kromosom haploid kepada sel anakan. Pembelahan meiosis 2 terdiri atas 4 tahapan, yaitu profase 11, metafase 2, anafase 2, dan telofase. Selanjutnya ada gamet. Apa sih aminosis itu? Duplikasi sel. Dan itu tuh menjadi 1912. Terus untuk mitosis sendiri itu pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan atau 2N yang jumlah kromosomnya itu sama dengan sel induknya, dan itu tuh terjadi di seluruh tubuh atau somatis, nggak tahu
dan nggak terjadi di sel gamet atau sel kelamin. Sedangkan meiosis itu sendiri pembelahan sel yang menghasilkan sel anak, dua sel anakan tapi dua kali dan jadinya 4 sel anakan atau 4N, dan itu tuh terjadi secara seksual dan di sel kelamin dan di seluruh tubuh juga ada untuk meiosis. Jadi yang mau bertanya sehat. Oke, sekarang kalau sudah nama bu, Kelompok 6. saya sebut tanya kita buka. Tadi kelompok 6 menanya kan? Ini bertanya apa yang dimaksudkan ya? Apa yang dimaksud fase G1, fase S dan fase G2? Terima kasih. Apa Fase G1, fase S dan fase G2. Fase G1, S, fase G2 di meiosis. Ya, punya gimana? Sudah. Kelompok selanjutnya kita kalau untuk pertanyaan kakaknya kita tabung dulu ya, nanti kita baru jawab. Oke, kelompok selanjutnya ada pertanyaan yang lain? Kalau ada pertanyaan, Kelompok 1. belum. Oh, terawang. Kelompok 1 nggak ada. Oke, cukup jawaban dari sini. Lanjut nggak? Kalian Mandari dari kelompok 2, saya mau bertanya. Tadi kan ada fase pembelahan misal ya, ada pembelahan 1, 2 dan 3. Terus ada metafase, anafase, sama telofase. Tolong dong jelasin secara ringkasnya aja. Apa aja Di yang mitosis ya. fase Meiosis. 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 Sebelumnya apa? Mitosis. Mitosis. Oke. Oh. Ya, perkenalkan, saya Novel dari kelompok 3. Oke. Saya ingin mengajukan pertanyaan di bagian mitosis. Ya. Apa aja sih sel yang melakukan pembelahan secara mitosis? Terus jelasin. Satu lagi yang saya kelompok 4. Kelompok 5. Kenapa meiosis mengalami pembelahan titik sampai 2 kali dan tujuannya apa? Oke, saya ingin menjawab pertanyaan kelompok 8 dari Pak Ari yang akan dijawab oleh Dati Mubarok. Tadi kan pertanyaannya kan apa itu G1, S dan kedua. G1, GS sama G2. Ya. Nah, di G1 itu dari singkatan J1. Jadi di J1 ini di meiosis, di proses meiosis itu terjadi pertumbuhan sel dan fungsi sel itu sendiri. Dan juga di fase G1 ini sel itu mempersiapkan diri memasuki fase GS dengan cara menyalin secara sedikit demi sedikit saringan DNA untuk mempersiapkan diri pada proses meiosis, dan setelah itu masuk ke fase S, GS atau sintesis. Jadi di GS ini sel-selnya itu menyalin secara lengkap dari sel DNA itu sendiri, dan hasil dari fase GS ini merupakan dua sel kromosom atau sel akromatit bersaudara, dan ini tuh terhubung oleh sentromer. Nah, sentromer itu sendiri merupakan suatu struktur di
kromosom yang fungsinya memang untuk menghubungkan antara dua akromatit itu sendiri atau si kromatit bersaudara. Nah, setelah itu masuk ke fase G2 atau G2. Nah, di G2 ini selnya itu terus tumbuh dan panjang juga. Nah, di G2 ini selnya itu sudah mengidentifikasi bahwa sel DNA yang telah disalin itu siap untuk masuk ke proses meiosis, dan setelah G2 itu bakal masuk ke yang tadi meiosis 1 dan meiosis 2. Oke, sudah dijawab oleh Berarti jelas, Bang Farid? Jelas. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nova kelompok 3. Pertanyaannya itu sel yang mengalami secara mitosis sel apa aja? Jadi saya jawab itu pembelahan sel mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik. Karena sel prokariotik tidak mempunyai nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria. Sedangkan mitosis memerlukan organel-organel itu. Proses pembelahan mitosis terjadi pada seluruh sel-sel tubuh atau somatis, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Dah, jelas Pak? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kenapa meiosis mengalami pembelahan inti dan bertujuan apa? Kelompok 1 akan dijawab oleh Akram Gaduh. Pembelahan meiosis terjadi sebanyak 2 kali, dikarenakan pada pembelahan pertama belum bisa memisahkan kromosomnya yang terdapat pada selnya. Jadi membutuhkan pembelahan kedua agar bisa kromosomnya itu terpisah. Simpel seperti itu. Cukup jelas? Oke. Oke. Kelompok saya akan menjawab pertanyaan dari Kala. Kelompok 2 itu akan dijawab oleh Sajiro. Ini kan tadi saya tahapan ya. Terus di tahapan itu ada 2 fase. Fase ini kromosomnya memadat, terus inti selnya hilang, lalu strat spindelnya terbentuk. Terus terus ada metafase. Di metafase ini kromosom berbaris di tengah sel. Setelah metafase, kromosom saudara dipisahkan ke kutub sel yang berlawanan. Terus kalau fase itu kromosom kembali menjadi benang logam, sel terbentuk dan sel berbelah menjadi 2. Oke, terima kasih pertanyaannya dan jawabannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk kelompok saya sudah mempresentasikan pembelahan sel yang tadi dan akan dilanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.